menu hari ini yang bakal gua bikin yang pastinya sangat menarik teman-teman. Bisa banget buat jadi inspirasi usaha kuliner teman-teman semuanya. Atau jadi, nah tuh lihat. Kalau Ferdi dia rajanya goreng-goreng dia tuh. Suhunya tepat teman-teman ya. Iya. Cantik banget hasil dari Dori. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga sahabat Koko Kuliner semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan lagi dari salah seorang sahabat Koko Kuliner. Yaitu hari ini kita dapat kepercayaan dari Bapak Ferdi yang sedang berulang tahun. Yang pertama-tama gue ucapkan atas nama Koko Kuliner dan tim, selamat ulang tahun kepada Bapak Ferdi. Semoga panjang umur dan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Segala pergumulan dan doa-doanya Tuhan jamah. Amin. Nah, untuk catering kali ini akan kita kirimkan ke satu panti aja, yaitu Panti Asuhan Holy Angel, sebanyak 60 orang atau 60 packs teman-teman semuanya. Dengan harga per porsinya Rp30.000, kita bakal bikin lunchbox hari ini ya. Lunchbox Rp30.000 dikali 60 porsi, jadi total omset untuk catering kita hari ini adalah sebesar Rp1.800.000. Nah, dengan harga Rp30.000 per porsinya, menu hari ini yang bakal gua bikin yang pastinya sangat menarik teman-teman. Bisa banget buat jadi inspirasi usaha kuliner teman-teman semuanya. Atau jadi salah satu menu buat teman-teman yang udah punya usaha kuliner ya. Hari ini kita bakal bikin Dori Katsu Rice Box. Nah, yang pertama dengan harga Rp30.000, menu yang bakal gua kasih adalah nasi putih. Yang kedua nanti kita ada telur mata sapi. Yang selanjutnya ada coleslaw atau salad sayur ya. Terakhir ada Dori Katsu. Untuk Dori Katsunya sendiri juga sausnya nanti kita hanya kasih original berupa mayones dan saus sambal. Pokoknya menu hari ini super simple. Jadi belakangan waktu ini gue lebih suka bikin menu yang simple biar teman-teman nge-recooknya gampang. Terutama buat teman-teman yang lagi nyari ide usaha untuk 2023 ini. Kurang lebih gitu aja, pokoknya hari ini kita bakal bikin satset langsung jadi menunya. Nggak usah pakai lama, kita langsung ke dapur. Let's go! Nah, yang pertama bakal kita bikin adalah coleslaw-nya, teman-teman. Di sini coleslaw-nya simple banget, nggak gue bikin acar sama sekali ya. Jadi memang coleslaw basic aja. Di sini ada wortel, teman-teman bisa lihat. Ini bisa halus kayak gini, kita pakai mesin ya, nge-slice-nya. Jadi makanya hasilnya bisa tipis banget kayak gini. Terus jangan lupa setelah dieksekusi seperti ini, langsung ditaruh kulkas atau direndam air es, biar dia nggak jadi rusak dan hasilnya tetap bagus ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, wortelnya cantik. Terus kita masukin kol. Nah, kalau kolnya kita iris manual aja, yang penting iris tipis. Oke, sedikit dulu kita masukin mayo. Untuk dressingnya juga super simple ya, cuman pakai mayo aja. Dan coleslaw-nya ini kita aduk-aduk aja teman-teman ya, sampai benar-benar tercampur antara wortel, kol, sama si mayonya. Oke teman-teman, udah jadi ya coleslaw kita. Nah hasilnya seperti ini. Teman-teman tinggal ikutin resepnya aja yang tertulis di kolom deskripsi ya. Jadi hasilnya juga ini komposisinya udah tepat antara mayo dengan sayurnya atau saladnya, ini balance. Hasilnya enak, nikmat kayak gini. Ini udah cukup coleslaw-nya. Sekarang kita lanjut ke sebelah buat bikin si Dori Katsunya. Let's go.
Nah, sekarang kita bakal bikin dorikatsunya, teman-teman. Ini semua udah gua prepare ya. Terutama si dorinya ini udah kita marinate kemarin ya. Teman-teman bisa lihat warna si dorinya. Nah, ini dia terkontaminasi sama si warna kecap asinnya ya. Kecap asinnya udah nyerap, jadinya warna si ikannya jadi seperti ini. Ikan yang kita pakai untuk pembuatan fish katsu ini adalah ikan dori ya. Kalau teman-teman mau pakai jenis ikan lain juga terserah ke teman-teman semuanya. Nah, ini udah kita fillet, jadi kita pakai dori 1:3, terus satu fillet ikan kita bagi 2 ya. Cuman nih kalau yang gede banget kita trim jadi 3 bagian. Terus setelah itu langsung aja kita marinasi. Marinasinya juga simple banget, mixi sening, kecap ikan, minyak wijen, terus kecap asin Jepang, bawang putih, sama yang terakhir itu ada jahe. Semuanya diaduk-aduk, didiemin 1 hari 1 malam. Udah beres jadi seperti ini. Sekarang langsung aja kita bikin atau kita jadiin dorikatsu. Oke, di sini udah ada basic air ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang premium ya celupannya boleh pakai telur. Kalau kita bikin yang biasa-biasa aja. Oke, jadi tepung, air sama tepung roti, tapi si airnya ini kita sedikit kentalkan dengan tepung ya. Oke, teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini ya. Yang penting airnya itu nggak jadi cair banget, jadi masih ada kental-kental gitu ya, biar bisa ngikat si tepung rotinya nanti. Nah, langsung aja kita eksekusi, gampang sekali teman-teman. Ini ikan dorinya kita masukin ke tepung untuk pelapisan pertama. Oke. Selanjutnya ke air, lalu ke tepung roti. Oke. Kita bikin agak banyak dulu ya. Oke, sudah jadi. Nah, teman-teman bisa lihat dorikatsu kita cantik banget. Oh. Oke, beres. Dorikatsunya sampai di sini aja dan tinggal kita lanjut ke proses penggorengan, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah selesai nepungin ya. Ini udah ada yang bisa digoreng. Nah, ini dia hasil dari dorikatsu yang udah selesai melalui proses penepungan. Dan sekarang langsung bakal kita goreng ya. Ini kita serahin ke Perdi ya. Oke. Kamera langsung aja ke kuali sama fokus ke wajah Mas Perdi ya, yang sangat ganteng. Oke, ya langsung. Nah, tuh lihat. Kalau Perdi dia rajanya goreng-goreng dia tuh. Suhunya tepat teman-teman ya. Bisa dilihat. Jadi memang kalau goreng katsu diusahakan minyaknya agak smoky ya, tapi nggak temperatur yang sampai panas banget. Nah, ini suhu yang tepat, karena pada saat kita goreng nanti kita masukin banyak kan dia suhunya bakal turun ya. Makanya kita harus prepare si suhu dari minyaknya itu sendiri agak panas ya. Oke, cakep banget. Udah Per, nggak usah penuh-penuh Per. Nah, tanggung lah, tinggal satu, masukin semua. Oke. Awas, jangan gosong bawahnya lo. Nah, tuh lihat teman-teman, langsung cakep warnanya ya. Nah, tapi ini agak kepanasan nih Perdi nih tuh, langsung mateng. Harusnya nggak boleh langsung mateng gitu, paling nggak untuk goreng dorikatsu ini harus 3 menit lah kita goreng ya. Cuman oke, langsung dikecilin apinya. Nah, kalau udah panas kayak gini, langsung dibikin api medium ya. Nah, udah tinggal kita goreng sampai matang 100% teman-teman. Pokoknya spare waktu buat ngegorengnya. Kalau ikan dori ya 3 sampai dengan 5 menit lah.
go. Oke teman-teman, ini hasil dari dori yang udah kita goreng. Teman-teman bisa lihat tebelnya kurang lebih 1 cm. Lebarnya ini sekitar 7 sampai dengan 8 cm ya. Cakep banget hasilnya, tapi ukuran nggak sama lah pastinya ya. Ini bagian bagus biasanya ada di bagian badan. Kalau bagian buntut ya pasti dia bakal ngerucut gitu ya. Nih contohnya bagian buntut nih tuh, dia ada kerucutnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan so pasti resep hari ini simple banget. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa harganya 30.000, karena untuk menu sesimpel ini pastinya ya. Karena pakai ikan ya. Jelas kalau kita pakai ayam atau kita bikin katsu dengan ukuran yang sama juga, mungkin costnya 20.000 aja masih bisa masuk. Mungkin ya, harus ngitung lagi. Ya udah gitu aja. Sekarang kita lanjut ke plating. Nah, jadi nanti eksekusi kita kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita bikin. Nah, pastinya nasinya kita cetak. Oke. Nah, lanjut di sini coleslaw. Ya, di pojok. Oke. Masuk telur. Oke. Neng, saus sambal mayones. Terus ini ada katsunya, kita taruh di atas dori. Terakhir langsung kita semprot gini teman-teman. Oke. Iya. Cantik banget hasil dari dori katsu rice box kita ya. Ini untuk sausnya original. Kalau teman-teman mau bikin saus lain juga terserah, itu sesuai dengan teman-teman aja. Di sini gue bikin resep yang simple kayak gini biar teman-teman semuanya gampang buat ngikutin ya. Yang pastinya memang gue juga lagi pingin bikin resep yang simple-simple aja. Jadi teman-teman yang pingin buka usaha tuh nggak perlu ribet-ribet ya. Nasi, coleslaw, telur, katsu dengan saus original yaitu mayones dan saus sambal aja udah beres semuanya. Dan begini aja teman-teman, langsung aja kita siap-siap, kita OTW ke lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Halo abang, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel. Nurunin makanannya. Oke, udah biar aku bantu. Halo semuanya, selamat siang suster. Apa kabar semua? Waduh, licin. Iya, tidak apa-apa. Halo, lagi pada istirahat ya? Oke deh. Aku tinggal langsung ya. Mana, Suster Rosa istirahat. Suster Maria, aku pamit ya. Dek. Ya. Nah, udah selesai turun semua makanannya ke Panti Asuhan Holy Angel, teman-teman. Udah beres juga konten kita hari ini. Yang pastinya resep hari ini simpel banget. Teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton video hari ini sampai habis. Juga buat seluruh sahabat Koko Kuliner, juga buat Pak Ferdi sebagai donatur. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye. Abang pamit ya.